hari ini akan terjadi satu persidangan yang tidak pernah terjadi di Indonesia di bagian sesi. Jadi istimewanya persidangan ini selain karena hadirnya Mas Roy Suryo dan Rismon Syanipar, di sesi terakhir ada satu peristiwa yang sepanjang pengadilan itu belum pernah ada. Nanti kami yang akan lakukan. Sekaligus ini kalau bahasa yang agak jumawa, membungkam tantangannya nanti kita ladeni di sini karena pembuktian yang paling kuat itu pembuktian yang disampaikan seorang saksi ya, seorang ahli di depan persidangan. Mas Roy mau split sedikit aja Mas Roy. Ya, jadi sebagai lanjutan tadi beberapa sudah ada di luar tadi. Jadi nanti saya selain nanti diminta untuk sedikit melakukan presentasi, nanti saya akan menjawab pertanyaan dari para pengacara-pengacara hebat ini ya. Apa yang nanti akan ditanyakan yang menajamkan soal yang sudah saya terangkan, termasuk soal-soal teknis, analisis soal telematika, telekomunikasi, multimedia dan informatika yang sudah saya lakukan, dan itu akan sangat insya Allah bisa sangat mendukung bukti spesimen yang dihadirkan oleh para lawyer ini, oleh para pengacara ini, karena ada satu spesimen yang secara khusus nanti akan kita bahas, yaitu yang pernah diunggah oleh salah seorang kader partai, ya gitu. Terus beliau juga akan menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di persidangan yang beliau juga akan analisa ya. Jadi dan yang sangat istimewa juga di sebelah kanan saya ini pernah memberikan keterangan juga, beliau adalah Pak Bagas ya, ini Profesor Bagas, Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ahli nuklir. Siapa yang mau dinuklir silahkan ya. Oke, jadi inilah persidangan yang sebenarnya. Jadi kalau ada kalimat di tayangan televisi dan sebagainya ya. Wah ini Dokter Zulkifli banyak. Tadi ada ibu-ibu tanya kalau Zulkifli Dokter Zulkifli datang suruh memberitahu. Telat saya memberitahunya itu. Oke. Dokter Zul sini, Dokter Zul. Ini beliau ini menganalisa juga wajahnya Pak Joko Widodo itu yang mana yang sebenarnya Pak Joko Widodo ya. Ini jadi di sini pakar telematika ya, di sini ahli nuklir, di sana ini Pak Dokter Zul apa? Kesini aja dong, kesini mungkin dikit. Sudah ya. Anatomi. Oh anatomi, berarti puasanya besok dong puasanya. Ya. Apa kok anatomi kok besok? Enggak, ini enggak tahu itu punya dia hubungannya anatomi dan puasa besok. Nah, iya itu maksudnya. Ya, silakan Mas Roy. Anatomi puasanya besok, kalau Bapak Tommy puasanya sekarang. Tapi yang penting puasa hari ini atau besok itu tetap baik lah. Oh iya, betul. Ya. Jadi saya juga ingin tanyakan, Mas Roy kan juga sudah melihat keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan kemarin, Bu Rince, Bu Yohana, dan satu lagi adalah Pak Moh Soekarno. Tetapi dari analisa itu, baik, Masya Allah, Pak Amin Rais, matur nuwun. Ini Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Monggo. Saya lanjutkan kembali ya, bahwa di dalam persidangan kemarin beliau berdua ini kan alumni UGM, alumni UGM. Jadi ada yang unik. Yang unik itu saksi kedua yang katanya di Ketoyan ketemu Pak Jokowi. Ketemu Pak Jokowi, lihat Pak Jokowi ketika kita tunjukkan bukti P28, yaitu buku reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan, ternyata tidak mengenali gambar Pak Jokowi. Bagaimana mungkin teman 3 bulan tiap hari ketemu ditunjukkan foto di reuni 25 tahun kok tidak mengenal? Mungkin kalau tunjukkan gambar ini malah kenal. Ini 2 tuyul ketemu Jin Ifrit. Mungkin malah kenal kalau ini. Iya.
Ya terus. Ya, terus yang patut saya pertanyakan kepada kedua beliau itu, biar jelas ini di depan publik. Saya tanya sama Prof Amin Rais dulu. Ya. Prof, mungkin tidak Prof, alumni UGM itu bisa lulus tanpa ada skripsi, Prof? Bisa lulus tanpa skripsi. Tapi hari kiamat nggak bisa. Bisa. Ini penjelasannya sampai hari kiamat. Ya. Nah, Mas Roy, Ya. kita sudah tanya semua saksi yang dihadirkan mengatakan bahwa yang namanya stempel itu tentunya setelah ijazah ditempel foto baru distempel. Betul. Nah, tidak pernah ada yang namanya stempel itu di belakang foto. Bagaimana Mas Roy? Iya, jadi yang namanya stempel itu harusnya foto dulu, Foto dulu. baru distempel. Baru distempel. Sehingga di sininya ada yang namanya lintasannya. Lintas ya. Ini contoh yang namanya Ya. ijazah yang 99,9% Ya. palsu itu. Ya. Ya. 99,9% palsu. Mas disepil Mas ini panjenengan kan di hadapan wartawan, Ya. YouTuber. Meskipun nanti ada juga penjelasannya. ya, tapi sepil sedikit aja Mas. Ya spill dikit apa? Ijazah UGM yang asli itu satu. Ukurannya adalah A3. Ini kok yang asli, Mas? Ini nih. Seperti ini. Punyanya Sagungan Sultan Mas Bambang. Ya. Mas Bambang Jadi Sugiharto. dengan izin adik dari beliau, adik dari almarhum ya Pak Rujito yang pernah memberikan kesaksian Keterangan. juga di sini. Saya bawakan ini scan aslinya. Jadi scan asli itu apa? Kalau ijazah asli UGM itu adalah ukurannya A3 besar. Ketika di ukuran A3 dikecilkan jadi A4, itu semua proporsional. Lebarnya juga berkurang, Ya, panjangnya juga berkurang. Dan meskipun itu dikecilkan, tetap inti dari ijazah itu selain semua ada jadi foto, lihat betul ya, lintasan stempelnya. Ini ada lintasan stempel itu ada capnya stempel itu persis Ya. di atas foto. Ya. Jadi foto dulu ditempel baru dicap, Ya. bukan cap dulu baru ditempel foto kayak gini. Terus perbandingannya lihat betul, sangat signifikan. Ukurannya Ijazah ya. ukurannya sama, Nggih. tapi yang di atas masih ada yang namanya watermark. Ini watermark. Watermark. Tulisan Universitas Gadjah Mada. Ya, Universitas ya. Gadjah Mada masih ada. Kemudian ada juga yang namanya emboss. Emboss. Ini emboss di tanda tangan rektor waktu itu adalah Prof Teuku Yakob. Aku Yakob. Masih ada. Ya, di sini ada. Ini emboss. Ini nggak ada. Watermarknya nggak ada, embossnya juga nggak ada. Ya. Jadi ini nanti akan termasuk yang saya sampaikan Yes. di depan Oke. persidangan. Dan artinya ini adalah bukti ya bahwa asli sama palsu itu jelas betul kelihatan. Kami mohon maaf kepada audien dimanapun Anda berada, pengadilan mampunya hanya menyediakan TV. Ya, Ya. tidak apa-apa lah, kita ikuti Iya. saja. Karena sebenarnya keterangan beliau itu yang paling bermanfaat adalah untuk hakim. Betul. Meyakinkan apakah proses persidangan ini, bukti-bukti yang sajikan tergugat, penggugat Ya. itu betul atau tidak, itu saja. Jadi kalau hari ini Anda tidak bisa melihat tayangan sebagaimana di acara Talkshow TV, ya dimaklumi. Ya. Kami bermaksud menyediakan LCD screen in focus, tetapi tempatnya tidak memadai. Ya. Jadi apa namanya, persidangan hari ini pertarungan kecerdasan, pertarungan kejujuran. Ya. Ya. Jadi kan nggak perlu berdebat. Ini kalau namanya ijazah itu tidak perlu narasi, betul ya? Betul. Karena ijazah itu fisik. Ya. Nah, kalau kita bicara siapa yang memerdekakan Indonesia, ya mungkin pakai narasi. Tetapi siapa proklamator? Kan tinggal tunjukkan ini gambar proklamator. Sama Mas Roy lulusan UGM tahun berapa? Kan tinggal tunjuk Tinggal ijazah. tunjukkan selesai. Kan tidak perlu tanya teman saya siapa. Ya, gitu iya, ya. betul. Ngapain juga Ya. lama-lama ya tahu karena itu kan jelas. Reuni. Reuni repot-repot malah harus reuni. Kalau orang yang jelas itu jelas. Ini sudah saya siapkan kalau misalnya nanti ya hakim itu bertanya, Anda tuh lahirnya tahun berapa? Kalau orang lahir tahun berapa? Itu jelas kita punya akte kelahiran, Iya. tanggalnya sesuai dengan tahun kelahiran. Iya, iya. 68 ya 68. Enggak lahirnya 61, aksenya 88. Ada ya yang gitu? ya? Ada. Ada ya? Ada itu. Terus di KTP juga jelas ya. KTP jelas. Kartu mahasiswa masih ada. Saya juga Kan? masih punya. KTP juga masih ada ya. Ya. Terus ini yang sekali saya jawab ya. Kenapa cap legalisasi itu harus ada harus ada tanda tangan dan ada Tanggal. tanggalnya. Tanggalnya, ya. Tanggal itu memang ada peraturan dalam Undang-Undang Administrasi Negara Ya. setelah tahun 2014. Kenapa ijazah legalisasinya Roy Suryo juga nggak ada tanggalnya? Ya. Ini saya gunakan ketika DPR.
saya DPR itu 2009. Ya, belum ada memang. Tapi ijazahnya seseorang yang kemarin untuk mendaftar presiden tahun 2019. Mas Roy punya kartu, Kalau saya belum masih ada- punya kartu alumni juga. Ini asli loh ini. Asli ya. Jadi kan kalau di atas tahun 2014, ini di bawah 2014 ya, harus ada tanggalnya. Jadi ini saya sekaligus tunjukkan ya. Saya malu nanti kalau di depan Prof Bagas nggak tunjukkan ini. S1, S2, UGM asli juga nih, Bro. Asli juga. Ini UGM ya. Iya, asli. Kemudian ini asli, kemudian ini S3. Nah, ini S3-nya dari UNC, Universitas Negeri Jakarta. Asli. Ya. Asli. Kemudian ada juga termul yang bilang, "Oh, itu nama di ijazahnya Karangan, salah." kanjeng itu Iya, ada- kanjeng-kanjeng ini apa? ada gelar kanjeng, tolong Ada. ditunjukkan Nah, ini. Di sini kok noto di Projo, ya. Padahal dulu namanya Surya Udoro. Wah. Kok bisa? Itu berarti namanya salah. Yang Ya. penting namanya bukan Joko jadi Jack. Nah, itu ngaco. Itu yang susah, Kalau itu susah itu. kalau Joko dari Jack kan ngaco ya. Nah, maka ini karena ini di kota Surakarta, ada keraton juga di sini. Iya, iya. Keraton Surakarta Hadiningrat. Iya. Maka pasti tahu yang namanya serat kekancingan. Iya. Ini serat kekancingan itu serat keputusan. Perubahan nama dari Raden Mas menjadi Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Naik. Beliau lebih tinggi lagi, Kanjeng Pangeran Haryo. Iya, di atas itu kalau Pangeran Haryo itu bintang. Kalau saya masih melati. Iya, KRMT itu masih melati. Kalau Kanjeng Pangeran itu KPH itu sudah di atas itu. Dan nanti akan saya tunjukkan ya. Ini sedikit aja saya spill. Kalau ada pertanyaan, itu nggak pernah memberikan keterangan. Ini keterangan dari Mabes Polri. Iya. Saya selaku narasumber. Ini keterangan dari negara. Ya, ini sertifikat dari Kominfo keahlian saya. Bahkan ini ada juga sertifikat dari para profesor. Banyak itu Ya, sertifikatnya. Didi Rabini, Prof Siti Sugro. Ya. Ya. Keterangan asli semua. Ya. Jadi artinya itu untuk menunjukkan kalau ini foto-foto nggak usah lah, nanti aja. Ya. Jadi artinya apa? Artinya untuk menunjukkan bahwa kehadiran saya selaku ahli telematika yang dihadirkan oleh Pak Dr. Taufik dan juga tim kuasa hukum itu semata-mata untuk mendukung ini semua nanti. Nanti juga ada apa namanya Ki Suryo. Pertunjukan wayang goro-goro. Tapi kan nggak mungkin di Nggak persidangan. mungkin, nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena karena di persidangan nggak boleh main wayang. Kaos boleh. Oh, kaos juga nggak boleh dibuka. Nggak boleh. Maka Nggak boleh. pertunjukan wayang Iya. akan dihadirkan di ruang transit. Jadi hari ini tanggal 18 Februari 2026, hari pertama bulan puasa bagi Anda yang merayakannya atau bagi yang melaksanakan, dan hari persiapan untuk yang puasa besok, kita akan melihat ada yang namanya Petro. Petro yang sekarang terkenal dengan tembok ratapan. Tembok ratapan Solo. Dan Petro itu yang biasanya ditemani oleh ternak-ternaknya. Ini ternaknya, salah satunya ternak ini. Itu ternaknya ini. Ya. Dan ada ternak yang gede namanya gajah. Artinya gajah gak punya ijazah. Petro gak punya ijazah. Terbukti di persidangan Citizen Lawsuit Solo. Selesai. Itu jadwalnya sudah belum? 211 sudah dipanggil belum? Belum ya? Ya belum ya. Jadi jangan punya ijazah. Silakan teman-teman dari YouTuber media tanyakan yang belum ditanyakan ya. Terkait anggota DPRD. Ya. Nah, tulang bawang itu sudah diciptakan cangkar. Anggota DPRD siapa? Tulang bawang di kabupaten di Oh, Lampung iya, itu sudah Tersangka ijazah palsu. Ya. dugaan ijazah palsu. Itu. Ada tanggapan terkait dengan hal ini? Iya, kalau saya simpel aja, nggak usah jauh-jauh. Pelawak saja namanya Komar, Sahabat saya. sampai meninggal di penjara. Ya. Dia bukan dalam rangka menjadi pejabat, Ya. hanya memperebutkan jabatan rektor, memakai gelar doktor. Dia di penjara 2 tahun dan belum selesai dia meninggal. Artinya hukum itu hanya
harus berlaku kepada semua orang. Hanya satu yang tidak boleh berlaku pasal 44 KUHP kalau orangnya SIM. Ya. Sinring, gila, miring. Ya. Saya jadi tambahin jelas sedikit itu. ya. Almarhum Pak Nurul Umar. Ya, itu pernah menjadi sahabat saya di salah satu partai. Saya sudah 6 tahun tidak lagi di partai itu. Ya. Ya, jadi kalau ada yang mengkaitkan itu waduh partai besar di belakangnya, tidak. Tapi kalau ada orang bilang dia pasti dipecat dari partai itu, ini saya tunjukkan. Saya adalah lulusan terbaik di partai itu dulu. Demokrat. Iya, nggak perlu sebutkan partainya. Tapi saya justru pamit untuk apa? Untuk sekolah. Alhamdulillah, saya inginnya menyusuri jejak kakak saya ini, Prof. Bagas ini. Ini hari ini juga satu yang luar biasa. Kembali lagi ke Demokrat. Enggak ada. Dan dia selain Prof. Bagas, dia ada juga Prof. Amin Rais. Luar biasa, ini guru saya. Saya pernah ngambil mata Ini kuliahnya juga ada ketika di mahasiswa saya Stockholm. ngerti mahasiswa Iya. saya di Kooperatif 4 ya, tapi dia nggak mau tampil di TV begitu Iya, ya. iya. Dia mahasiswa saya di Kooperatif 4 ada juga di sidang. Iya, kemarin saya lihat kuliahnya hari Minggu itu. Iya, kuliah CLS. Kuliah CLS, Nah, ya. Kuliah beneran, Mas. Iya. Karena di ruang kuliah Betul. UIN, Universitas Islam Wali Songo. Oh, iya, Iya. betul. Jadi luar biasa. Jadi buat para mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, Ya. ijazah itu proses pembuktiannya gampang. Sudah banyak mencontohkan siapa? Hakim Konstitusi Arsul Sani. Ya, Arsul. Dia begitu disampaikan, diragukan dokternya dari Taiwan ditunjukkan, dan yang bagus dia tidak mempidanakan orang yang memfitnah. Kalau itu fitnahnya terbukti karena ijazahnya asli dan tidak meminta maaf tapi tidak mempidanakan ya. Jadi ini saya spill dikit ya. Nanti kalau nggak kelihatan. Pak Amin, moga Pak Amin. Sebelum Pak Amin sedikit aja. Ini yang saya tunjukkan nanti mulai dari kausa prima. Kenapa kita tertarik meneliti? Karena waktu itu ada orang yang ngaku katanya IP-nya di bawah 2. Iya. IP di bawah 2 kok bisa lulus di bawah 5 tahun? IP di bawah 2 kok katanya KKN-nya 3 tahun udah KKN. Iya. Tapi diralat. Yang di Tipidum bilang KKN 83, dia sendiri bilang KKN-nya 85. Ya. Moga Pak Amin, Jadi monggo Prof Amin dipersilakan Pak Amin di mungkin depan ada menikah. pesan-pesan pesan Prof khusus. untuk sampaikan ke teman-teman. Jadi saya ingat Iya, ketika silakan, saya Prof. datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya. Siapa Pusat. Di sana saya mengatakan kalau Jokowi itu kesatria, maka masalahnya 6 menit selesai. Wih, ya. Dia tinggal datang membawa ijazah SMA, katanya juga punya SD, SMP, SMA, Ya. kemudian S1 kehutanan kalau Ya. ada. Jebolnya nggak berani sama sekali. Ya. Artinya dia itu memang bajigur. Itu adalah maksud. Saya cuma satu Bang. Waalaikumsalam. Izin dok. Ya. Saya datang ke sidang ini karena sini hanya untuk memperkuat Mensupport. mensupport Terima kasih, dokter. Saya pun makhluk jadi-jadian ini sudah menjadi presiden ini memang harus dibuktikan sebetulnya dia siapa dan kerja untuk siapa. Saya kira itu. Jadi mudah-mudahan hasil dari sidang ini membuktikan itu. Insyaallah. Amin. Amin. Makhluk jadi-jadian, Dokter Jun, tapi minta dipanggil selaku Raja Jawa. Khas dari Padahal tidak. Ya, Pak. Raja Jawa aslinya akan dipanggil Raja Jawa. Ini ngaku-ngaku Raja Jawa tapi tengkorak. Udah jelas. Pak Taufik, kira-kira kalau saksi ahli dilarang live lagi enggak? Ya kalau saya sih berharapnya begini, sebenarnya undang-undang itu tidak ada yang melarang ya. Tapi di situ ada satu pasal menyebutkan siaran langsung diperbolehkan sepanjang diizinkan oleh ketua majelis. Nah itu kan repot itu kata-kata itu. Seharusnya konstitusi bukan seperti itu karena itu Ini diizinkan nggak Pak? ya saya tetap akan meminta untuk diizinkan karena pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 itu tidak diamandemen. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dengan lisan maupun tulisan itu boleh Dalam sidang yang terbuka. dalam sidang yang terbuka loh ya, kecuali sidang asusila, sidang anak-anak itu memang tidak diperbolehkan ya. Lalu kira-kira apa ekspektasinya Pak untuk hari ini dari 3 ahli yang diajak? Ya, dua yang saya hanya ingin mengatakan
kejujuran itu untuk menyampaikan kebenarannya cuma satu tempatnya pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang paling terhormat itu orang yang berani berkata jujur di ruang sidang. Ya, jadi kalau berdebatnya lewat stasiun televisi, saya punya ijazah SD, SMP, SMA, saya tunjukkan, itu tidak penting, karena itu tidak punya nilai bukti. Yang memiliki nilai bukti itu apa yang saksi, apa yang ahli, dan apa yang orang berkepentingan sampaikan di depan sidang. Karena itu kekuatan pembuktiannya di situ. Kalau cuma ngomong ini teman saya dulu di KKN dan sebagainya, tidak memiliki kekuatan pembuktian. Jadi hadirnya Mas Roy Surya, pakar telematika, dan kemudian respons Janipar, dan yang paling penting keduanya ini saya posisikan sebagai peneliti karena apa? Muncul karya tulisnya berupa buku, ya, Jokowi White Paper dan Gibran Ends Game seri 1. Sebentar lagi muncul Gibran Black Chapter. Bab yang paling gelap itu ya. Bab yang paling gelap ya. Belum ada yang bantah. Ya, Dr. Tifa juga muncul nanti Gibran Black Brain. Ya. Ya itu bukunya mana bukunya? Ini bukunya. Nah. Dan ada yang lucu semalam. Saya nggak perlu sebutkan, ya. Katanya ada lawyer juga yang kemudian bilang, saya dengan cepat sudah baca buku ini. Wah, terus? Iya. 10 menit selesai. Ya, terus tebalnya 265 halaman. Dari tebalnya aja udah salah. 268. Terus saya bilang, enggak 265 baca dia. Oh ya maaf, yang halaman belum saya baca. Dari baca buku aja salah. Gimana gitu? Kalau ada orang belum baca buku udah mau nilai buku itu gimana? Itu kalau menurut saya itu namanya advokat senior. Singkatan dari advokat senang nipu orang. Kalau advokat profesional kayak kami ini keberatan disebut senior, tapi advokat profesional. Kalau itu advokatnya masih muda juga namanya advokat junior. Itu juga nipu orang. Ya, sama juga ya. Sama juga. Baca buku itu kalau pengen cepat tidak bisa 10 menit satu baca cover depan, cover belakang, daftar isi, kemudian dibaca chapternya, ya. Kemudian dibaca chapternya. Cara baca buku yang cepat itu cover depan, cover belakang, kemudian kata pengantar, daftar pustaka, berapa chapter, baru orang tahu ini halamannya berapa. Kalau mengatakan 10 menit sudah tahu isinya, itu sama dengan Sylvester Matutina. Dia ketika berdebat dengan Rocky Gerung, ini gambarnya ada Sylvester. Saya sudah apa nih semua? Saya sudah baca buku Alek Tolstoy, ditanya halaman 10 apa enggak tahu. Ya, Sylvester. Dan sekarang dan kita patut bersyukur dan mungkin memberi gelar kepada Jaksa Agung. Malah happy. Nah, kenapa? Karena ternyata Sylvester ini memiliki sepatu paling mahal. Jadi pelari maraton dunia kalah dengan sepatunya Sylvester. Sepatunya kan cepat lari sampai nggak ketemu. Oh iya. Jadi tolong Jaksa Agung dicek itu jaksa intelnya itu, jam intelnya itu sepatunya merek apa? Yang beli ya? Saya. Supaya bisa lari dari kenyataan. Dan buku ini kenapa ditulis? Ya saya juga akan nulis Gibran Black Chapter. Karena sebenarnya kalau Gibran itu lebih jahat lagi. Jadi kalau ayahnya itu hanya memalsukan atau ayahnya hanya menggunakan ijazah yang 99,9% palsu. Kalau dia riwayat pendidikannya yang palsu. Bahkan salah seorang jurnalis, saya nggak tahu namanya siapa itu, wartawan itu ya. Itu nulis riwayat pendidikannya ini. Yang benar. Yang nggak benar. Dia loncat-loncat. Terus dia mendapatkan surat keterangan yang tiba-tiba muncul dari langit. Iya, jadi dia tiba-tiba muncul padahal ini salah. Nggak pernah ada sejarahnya, tiba-tiba muncul surat keterangan. Terus surat keterangan ini untuk wapres hanya dilegalisasi oleh kepala TU. Betul. Nggak ada tanggalnya juga legalisasinya ini. Jadi ngaco banget. Surat keterangannya ini janggal karena saya juga ikut meneliti kejanggalannya apa. Dia menyelesaikan pendidikannya 2006 itu dari
UTS insert. Ya. Tetapi di riwayat hidupnya dia mengatakan menyelesaikan SMA itu 2004-2007. Nih buktinya. Jadi ini harus statementnya. ditangkap ini. Orang Iya. yang buat ini ditangkap ini. Karena ini akta otentik. Akta otentik itu sebuah akta surat yang diterbitkan oleh pejabat. Nih, ini penjelasannya Pak Taufik. Nah, ini. itu. Jadi dia memalsukan itu. Iya, Itu nih. ini harus ditangkap ini Ya. ya. Nah, sekarang kita tanya Prof Amir. Nah, ini kan sebenarnya silakan, potensi memajulkan kan sangat mudah sekali, Iya, Prof. iya. Gimana Prof? Dimaksulkan harusnya. Ya, harusnya. Jadi saya kira ini Jokowi siang malam pagi sore itu sedang hampir putus asa Wih. ya. Karena omongan dia berkali-kali kita pertahankan supaya 2029 lagi nanti duet Prabowo Gibran. sama Gibran. Saya kira orang yang seperti itu memang sudah owah gitu. Iya, owah. Jadi ya sudah tidak jernih lagi pikirannya. Dekleng. Nah, ya. Megalomania. Jadi menurut saya memang sudah tidak ada chance lagi. Ya. Karena tidak mungkin partai-partai yang sekarang mendukung koalisi itu Ya. kemudian ngomong tentang Gibran. Nggak ada satupun yang menyebutkan. Ya. Bahkan seperti PAN, seperti PKB, Golkar. yang lain, Hanya Prabowo saja. ya, Prabowo, kemudian kalau bisa wapresnya dari mereka gitu ya. Tapi ini sudah selesai. Iya, iya, iya. Nah, sehingga sekarang bagaimana caranya Endgame. teman-teman dekatnya Jokowi itu membesarkan hatinya supaya dia tidak bunuh diri. Wah. Tidak bundir. Orang yang putus asa itu kalau orang beriman ya, Ya. istighfar, Keluar. Mengakui, menyesal. Ya. Tapi saya kira dia terlalu banyak dukun. Ya. Wih, dukun. Nah, sehingga kira-kira harus dipelihara, jangan sampai nanti tiba-tiba sampai gantung dan lain-lain. Ngeri. Berani arah kiri enggak? Ngeri. Arah kiri. Nah, itu orang Jepang. Orang Jepang. Beraninya arah kanan. Kalau orang Indonesia bersalah itu menyanyikan lagu maju tak gentar mari kita bayar. Ya. Ada lagi pertanyaan? Semangat. Semangat Bu Wuri. Ya. Oke, kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Oh ya, saya mendapat pesanan dari Bang Rismon Sianipar. Dia mengatakan kalau siapa namanya Pak Maharindra itu, Maharindra. ya koordinator KKN Ketuyan yang diklaim oleh teman-temannya Pak Jokowi, ya, di mana di situ ada Pak Jack. Ya. Saya diminta untuk menghubungi kesediaannya untuk hadir. Ya. Nanti insya Allah kalau mau hadir, segala transportasi kami yang menanggung begitu ya. Jadi biaya menghadirkan beliau kami yang menanggung. Tetapi sebenarnya akan kami tawarkan karena memungkinkan sidang itu secara online. Jadi mungkin Pak Maharindra dengan keterbatasan usianya, mungkin beliau memberikan keterangannya cukup di tempat tinggalnya di Kalimantan gitu. Itu bisa itu sebenarnya, sangat bisa itu ya. Jadi segala hal yang memungkinkan dan tidak bertentangan dengan hukum, yang tidak unlawful, kami akan tempuh untuk membuktikan ini. Ngaten ya Pak Amin ya? Ya. Sama seperti hari ini. Jadi hari ini Dokter Taufik juga bilang, Mas Roy silakan datang ke Solo, saya yang tanggung jawab. Artinya saya yang tanggung, beliau yang jawab. Pak Noin, saya mau mempertanyakan satu. Apa itu? Apakah ini relevan sekali Iya, antara iya. Profesor Sumitro Ya. ya dengan anaknya itu maksud Iya. saya Oh, sudah tadi dibahas si siapa itu? digantikan Ahmad Sumitro Ya. dan Aida Gulin. dengan saksi fakta. Gini, Mbak Aida Astika Putri atau sekarang namanya Aida Greenberry itu sehari-hari ada di Australia. Iya. Ya, jadi mungkin lokasi jarak dan waktu, dan beliau itu kita sangat menghormati privasi. Beliau sudah jawab. Ya, Mbak tidak Aida mau. Greenberry nggak mau terlibat Ya, lebih dalam. betul. Tolong hormati privasi Ya. kami. Tolong hormati ayah saya. Ya. Ayah saya tahu apa yang dilakukan. Ayah saya tahu bagaimana cara menandatangani. Ayah saya tahu cara menuliskan nama yang benar. Ya. Nama penulis yang benar menurut Mbak Aida Greenberry adalah Ahmad Sumitro. Tidak pakai U. Ya. Tidak pakai O. Ya. Dan itu sudah jelas. Nanti juga akan saya sampaikan di persidangan ada slide-nya bahwa yang namanya skripsi. Nah, kayak gini. Skripsi yang katanya skripsinya Jokowi. Itu kan ditandatangani
oleh Prof. Ahmad Soemitro di sini. Satu. Ini sudah profesor. Padahal ini kalau kita lihat Tahun 85. masih tahun 85. Yang benar yang skripsi asli ini dalam satu buku loh ya. Dalam satu buku ini masih tertulis Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Itu betul. Karena Prof. Ahmad Sumitro baru mengucapkan pidato guru besar pada tanggal 22 Maret tahun 1986, Prof. Ya, 1 tahun. Iya, jadi bukan tahun 85. 85 itu masih doktor. Kok bisa di sini profesor? Satu buku yang sama. Nah, kata salah seorang termul semalam, ini nulisnya sudah lama. Dia berarti nggak pernah nulis skripsi itu si Andi Aswan itu. Orang nulis prakata itu terakhir kalau di skripsi. Jadi habis data, betul. tabulasi, riset, terus yang awal tuh mungkin ya bab 1, bab 2, bab 3 hipotesis. Oke. Kesimpulan bab 4 itu terakhir. Bab 5 baru, setelah itu ucapan terima kasih, daftar isi. Jadi kalau kertasnya lama, nggak mungkin. Kertasnya pasti juga harus agak baru kayak gini. Mas Rai itu memang tidak ada tanggal ya? Nggak ada tanggal. Masya Allah. Masa ada? Kalau kita bikin skripsi Harus ada. Dan satu lagi, ini tidak ada lembar yang kita cari, yaitu lembar pengujian. Skripsi kok nggak ada lembar pengujiannya? Berarti nggak pernah diuji, nggak pernah lulus ini. Harus ada tanda tangan dekan, pengujian 1, pengujian 2. Dan sering kita bahas bahwa kalau kita bisa lihat antara yang dijelaskan Ibu Haida, itu tanda tangan atau pola tanda tangannya itu nampak sekali berbeda. Goresannya itu antara keyakinan dan keraguan-raguan. Saya bukan ahli tanda tangan. Saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang di luar ilmu saya. Silahkan ajukan pada ahli tanda tangan. Tapi yang jelas saya juga pernah belajar sedikit ya, tapi saya nggak berani menyampaikan itu. Percaya saja kata Mbak Aida Greenberry bahwa beliau sendiri meragukan tanda tangan ayahnya. Siapa lagi? Masa orang lain mengiyakan tanda tangan orang lain gitu loh. Udah anaknya sendiri aja udah tahu. Mbak Aida itu jelas betul. Saya tahu pasti apa yang dikerjakan ayah saya. Kita hormati dan saya hormat betul kepada ayah saya. Itu kata-katanya Mbak Aida Greenberry di tweet. Itu ya, jelas betul. Oke. Belum mulai ya? Pak, ada senjata rahasia yang ingin Bapak sampaikan di sidang ini? Untuk sidang ini? Nggak ada senjata rahasia. Kita kan ahli bukan pasukan. Nggak ada. Coba nggak ada Atau masih 1-2 yang spesial gitu Pak? Yang jelas Oh, yang baru, yang terbaru. yang jelas kita Tuyul terus Pak. bukan, saya ingin menjelaskan tentang tembok ratapan. Wah, jadi sekarang kalau di Google ditarik tembok ratapan, ketemunya di Jalan Kutai Utara Sumber. Nah, tembok ratapan itu adalah tembok yang ada di sana itu di Palestina, Yerusalem. Itu ada sutradaranya. Sutradaranya pakai topi seperti Betul. Sahabatnya Dr. Taufik sutradaranya. saya. Sutradaranya itu dulu, ini sutradaranya Bambang Saptoni itu dulu mau pernah kesulitan uang, rumahnya Mas Sufang mau dilelang, saya yang beli, saya yang bantu dia bebasin. Saya beli itu tanahnya. Saya beli tanahnya Bambang Saptono ini. Sekarang udah suge. Ya, sekarang belum sugih, orang kerjanya di depan pintu kok. Kalau orang kaya itu di dalam pintu jadi tuan rumah. Orang kaya itu di dalam pintu di rumah, bukan di depan pintu luar. Katanya kalau yang bisa nangis-nangis 200.000. Kalau yang cuma masuk 100.000. Nah, ini coba kita dengar nih. Jangan lupa loh. Siap. Oh ini kita aja. Ya minta karomah. Betul, betul. Saya tunggu panggilan dulu. Siap, Banun Kamas. Banun Kamas. Siap. Ini. Oh iya. Ini. Mikrofon silakan diambil. Ya, mikrofon. Kalian dalam Pak Amin. Pada pelebatan nanti kalian dalam. Kami tunjukkan bahwa setiap orang KKN itu punya bukti ini. Ya. Jadi tidak ada orang cuma ngadang KKN dan sebagainya, ini punya. Yang satu ini piagam penghargaan Ngadino ya. Dia menerima sertifikat dari Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM ya KKN. Jadi tidak mungkin orang KKN tidak punya sertifikat, dan ketika kemarin 3 saksi kita tanya dia tidak punya ini ya. Kemudian ini yang saya bilang senjata kami bahwa
kalau ada kartu miskin ya kartu kendali persidangan sekarang ada di tangan kami dan inilah surat kami yang silakan dibacakan Pak Jadi kami Wirawan ini, Adnan. kita ini menghormati ya kehendak Pak Jokowi yang mengatakan ingin membuktikan di pengadilan dan hanya mau datang ke pengadilan jika diminta oleh hakim. Oleh karena itu kami mengajukan permohonan kepada hakim agar kalau diperintah, bahasa perintah kan dari kalau diperintahkan oleh hakim itu kan bahasanya Pak Jokowi sendiri. Kan itu kami membuat surat ini, membuat surat kepada Pak agar Pak Jokowi itu dihadirkan di sini untuk membuktikan apakah benar ijazahnya itu asli atau tidak. Karena pembuktian kami sejauh ini mengatakan ijazahnya semua palsu. Baik dua ahli yang mengatakan ini bukan ijazah asli, tidak diambil, tidak di-scan, tidak dipindai dari dokumen yang asli. Jadi ada beberapa, bahkan dikatakan oleh ahli tadi kan ada beberapa specimen ya, ada beberapa contoh, ada beberapa cuplikan, ada yang versinya dari Dekan, ada versinya dari Dian Sandi, ada versinya dari Bariskrim, ada versinya dari Polda dan ada versi dari KPU ya. Dan semuanya itu diambil bukan dari dokumen yang sama ya, jadi ada beberapa ijazah palsu yang berbeda-beda. Oleh karena itu ya kami meminta ini hanya bisa diklirkan oleh kehadirannya Pak Jokowi ya. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim dan menghormati permintaannya Pak Jokowi juga untuk ingin hadir di sini untuk meskipun ini sebetulnya merupakan kepentingannya Pak Jokowi juga untuk membuktikannya, untuk mematahkan pembuktikan kami adalah dia ada hadir. Datang ke sini bawa ijazah. Bawa ijazah itu caranya, kalau tidak. Boleh dilihatin. Oh boleh itu ada ini ya. Dibuka. Tadi dibagi juga. Di video saja, kayak gini. Tapi kini diram dulu. Sampuk meneh lho kok. Sampuk meneh Assalamualaikum. Oke ya. Ini diperlihatkan halaman depan. Bentar Pak, bentar. Satu halaman depan. dua. Ya. Ada 3 lembar ya, yang lembar ketiga itu kan ya. Ya. Yang terakhir kan tanda tangan ini. Dan jadi begitu. Ya kan Pak. Ya, jadi intinya kami ingin mengatakan menghormati apa yang dimaui Pak Jokowi, sekaligus juga tadi semua ahli kan mengatakan, kebetulan mereka kan orang UGM semua. Sampai hari ini institusi negara, apakah itu Rektor UGM, Wakil Rektor Kementerian Pendidikan, dan Riset serta Sains dan Teknologi, begitu juga KPU, polisi itu tidak pernah menunjukkan. Seperti ini kan tidak pernah berakhir, bahkan mungkin setengah abad pun orang mencari jasa Pak Jokowi nggak ketemu. Karenanya Pak Jokowi sudah memberi ruang, tinggal sekarang hakim ya. Jadi ketika kemarin kami membuat rilis kartu truf di tangan kami ya ini. Ya ini silahkan kita tunjukkan kita tidak pernah takut Pak Jokowi hadir di persidang. Karena selama ini orang mempersepsikan Pak Rusman takut, Profesor kebetulan nyatanya mereka tidak takut ya. Nah, jadi silakan dari kami Anda sampaikan kepada Pak Jokowi bahwa kita akan meminta majelis hakim yang kebetulan juga Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk dengan itikat baik menghadirkan Pak Joko Widodo. Jika tidak hadir ya sudah jelas terbukti gugatan kami 100% harus dikabulkan karena mereka tidak membuktikan, saksi mereka pun kalau kita nilai juga saksi yang tidak mendukung nggak ada lagi, mereka sudah tidak punya saksi lagi. Kami masih punya dua ahli tata negara dan ahli citizen law suite. Begitu juga kalau Anda sampaikan sisipan pertanyaan saya hari ini selalu berbeda. Hari ini saya bertanya tentang sikap negara. Baik Pak Suryo maupun Desmond mengatakan sebagai warga negara, sebagai alumni UGM dia kecewa dan dia dirugikan, itu inti penting. Dirugikan tapi negara tidak pernah bersikap. Karenanya tadi mereka berdua mengatakan sepakat dengan caranya Arsul Sani, tidak usah berdebat, tidak usah laporkan balik, datang aja tunjukkan ya. Kalau ternyata Pak Jokowi tidak mau menunjukkan, tidak mau datang ya kita sudah pastikan dia nggak punya ijazah ya. Nah, tidak mungkin ijazahnya seorang alumni bisa 6 versi begitu ya kan. Simpel aja pertanyaannya, sudah terlalu banyak contoh. Dan ini kartu truf yang pertama. Terakhir kami punya challenge ya.
challenge-nya apa? Ya hanya kami berdua yang tahu. Pak, untuk ahli dua tadi siapa saja dan biasanya gimana? Satu ahli tata negara yang atau satu ahli CLS, salah satu adalah Refli Harun, ya. Refli Harun. Ahli CLS keduanya dari Jakarta, ya. Gitu. Tapi yang kalian tunggu sesungguhnya nanti di akhir persidangan kalau ternyata hakim tidak menerbitkan dan Pak Jokowi tidak secara kesatria legowo, ya, dia akan selalu mengatakan dirinya itu di atas hukum. Saya meminta silakan mereka meminta maaf tapi proses hukum jalan. Seolah-olah kan dia ini sudah benar. Nyatanya persidangan hari ini saksinya keok, ya. Fakta-faktanya tidak ada. Jadi inilah tempat yang terhormat untuk Pak Jokowi hadir membawa ijazah, ya. Kalau memang benar beliau memiliki, selesai sudah. Dan saya yakin kalau beliau datang ke sini membawa ijazah, semua orang yang menuju ijazah palsu masuk penjara. Ya. Dan Iya. kita berani minta maaf. Berani minta maaf. Tetapi kalau itu tidak ada, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Mungkin kita berkesimpulan memang tidak punya ijazah dan tidak perlu ada orang yang diperkarakan dengan ijazah. Orang buktinya nggak ada, kok diperkarakan bagaimana? Ya. Jadi salah satu yang penting untuk disampaikan oleh ahli itu adalah kalau ijazah asli, teksnya, teks kata-katanya itu ketimpa oleh logo. Jadi ngunci ke logo. Ya. Kalau ijazah yang palsu itu logo baru ditimpa oleh teks. Itu jadi yang disampaikan oleh ahli dan yang ditunjukkan atau yang diupload oleh Dian Sandi itu adalah yang kedua yang saya sebutkan tadi. Dan itu menjadi objek di dalam perkara ini. Ya, Karena kita jadikan alat bukti. Ya, alat bukti. Ya. Nanti kartu truf yang terakhir Anda tidak ada menyangka. Pokoknya selama persidangan CLS ini kami akan hadirkan sesuatu tapi yang baik yang dibolehkan oleh undang-undang. Ya. Tadi sempat Pak Irfan tadi menolak kedatangan dua saksi. Ya, Pak Irfan itu hukum acaranya salah. Ini bukan hukum acara pidana. Yang dilarang oleh perdata itu semenda, keponakan, ayah, ibu. Nah, pertanyaannya Rismon itu tidak bersaudara dengan para penggugat. Rismon juga tidak punya hubungan darah dengan ini, jadi salah itu kalau ya. Jadi keahlian itu kalau ahli, saksi ahli itu adalah yang penting bukan afiliasi, bukan kenal atau tidak, Iya. tapi kompetensi. Iya. Jadi netralitas itu dinilai dari ilmunya. Ilmu itu kan netral. Kalau mengatakan ilmu bahwa matahari terbit dari timur, itu kan siapa Bukan saja ilmu. itu kan ilmu. Siapapun akan mengatakan itu seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap setia bersama kami. Salam akal waras. Baik, selamat siang saya ucapkan buat teman-teman semuanya untuk sidang hari ini dengan agenda pihak penggugat menghadirkan keterangan ahli. Sejak awal saya menyampaikan keberatan kepada majelis hakim dengan pertimbangan bahwa ahli dalam memberikan keterangan ini kan diharapkan supaya objektif dan independen. Nah, yang jadi suatu persoalan, meskipun ahli dalam hubungannya dengan para pihak memang tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah. Akan tetapi, saudara-saudara sendiri mengetahui bahwa Bapak Roy Suryo dan Rismon Sianipar berkenaan dengan laporan mengenai dugaan fitnah yang ditujukan kepada Pak Jokowi mengenai ijazah palsu di Polda Metro ini kan telah ditetapkan status sebagai tersangka. Sedangkan gugatan CLS yang diajukan oleh topan hakim melalui kuasa hukumnya Bapak Muhammad Taufik dan kawan-kawan, kalau perhatikan dari segi posita gugatan, lingkupnya ini kan juga terkait dengan masalah ijazah yang saat ini sedang menjadi perkara di Polda Metro Jaya. Nah, sehingga kami menilai apapun keterangan yang disampaikan oleh ahli karena memiliki konflik of interest, maka itu tidak akan independen, tidak akan objektif, dan apa yang disampaikan dalam rangka untuk membela kepentingan daripada ahli itu sendiri dalam statusnya sebagai tersangka yang saat ini sedang dalam proses penelitian di kejaksaan terkait dengan berkas berita acara penyidikan Polda Metro. Jadi itulah karena kami keberatan atas keterangan
para ahli yang bersangkutan, sehingga sudah selayaknya akhirnya kami menyatakan untuk tidak bertanya, meskipun ketika Pak Roy Suryo memberikan keterangan, oleh karena saya diberi kesempatan, saya akan menanyakan, tapi pertanyaan saya sebetulnya bukan hal-hal yang sifatnya substansial mengenai pendapatnya, tetapi kami akan lebih mengarah pada status yang bersangkutan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya yang pada saat itu oleh Majelis Hakim belum mengungkap secara jelas di awal persidangan. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian masih perlu kami tanggapi berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh Muhammad Taufik dan kawan-kawan supaya memerintahkan Pak Jokowi hadir di persidangan dengan memperlihatkan ijazahnya. Ini merupakan tuntutan yang berlebihan dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan posita maupun petitum gugatan. Sebab kalau saya perhatikan posita dan petitum gugatan sama sekali tidak ada suatu posita atau petitum supaya Pak Jokowi diperintahkan untuk hadir di persidangan memperlihatkan ijazah sebagaimana yang selama dituduhkan sebagai ijazah palsu. Dan hakim sendiri sebatas memeriksa sesuai dengan ruang lingkup pokok yang disengketakan. Demikian juga petitum tentu saja juga tidak melampaui apa yang dituntut oleh pihak penggugat. Itu yang perlu kami sampaikan, teman-teman. Terima kasih yang telah menyaksikan persidangan kali ini, sehingga tidak semata-mata statement yang disampaikan oleh para pihak melalui kuasa hukumnya, tetapi apa yang terjadi dalam fakta persidangan, teman-teman bisa mengetahui secara langsung. Terima kasih. Kan dari pihak Iya. tidak mengajukan itu bagaimana? Oh, boleh. Karena saya merasa tidak perlu, di mana HR 163 itu sendiri terkait dengan alat bukti, bahkan ahli itu sebetulnya itu hanya dihadirkan manakala sudah mencapai pada minimal pembuktian. Jadi kalau belum mencapai minimal pembuktian, memang hakim merasa perlu untuk menghadirkan ahli. Itu bisa inisiatif hakim atau bisa inisiatif bagi para pihak. Sedangkan pihak kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi, dalam hal ini kami merasa cukup dengan keterangan yang disampaikan oleh teman-teman Pak Jokowi pada waktu kuliah dan di wisuda dalam waktu yang bersamaan, termasuk saksi-saksi, baik itu teman KKN maupun tempat di mana Pak Jokowi melaksanakan KKN. Menurut saya apa yang diterangkan oleh saksi di persidangan sudah cukup. Sedangkan masalah ijazah, kami cukup membuktikan bahwa benar ijazah asli Pak Jokowi untuk saat ini sedang di bawah kekuasaan oleh Polda Metro Jaya dalam rangka untuk keperluan penyidikan.